Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 5, yaitu sistem pencernaan atau organ pencernaan pada hewan beserta fungsinya, yaitu di materi tema 3 kelas 5. Anak-anak semuanya, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, mari kita simak penjelasan Ustadz berikut ini. Yang pertama adalah organ pencernaan pada cacing. Pada cacing terdapat beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Sedangkan pada hewan insekta atau serangga, yaitu terdapat mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan anus. Sedangkan pada hewan Pisces atau golongan ikan, terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Dan pada hewan amfibi, terutama pada hewan kodok atau katak, terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Nah, anak-anak semuanya, selanjutnya adalah aves atau hewan yang mempunyai bulu, yaitu pada burung, ayam, angsa, atau bebek. Nah, pada hewan-hewan tersebut terdapat organ pencernaan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan kloaka. Dan pada hewan reptilia atau reptil seperti ular, buaya, penyu, atau kura-kura, itu terdapat beberapa organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Anak-anak semuanya. Dan yang terakhir adalah hewan mamalia, termasuk sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Nah, di hewan mamalia ini terdapat beberapa organ juga. Seperti halnya manusia, hewan mamalia mempunyai organ berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, penjelasan Ustadz tadi ada beberapa yang pasti kalian tidak ketahui, seperti empedal, kemudian kloaka, tembolok. Pasti beberapa dari kalian belum mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu, mari kita simak selanjutnya. Oke, anak-anak semuanya, kita akan membahas tentang fungsi organ pencernaan hewan. Fungsi dari mulut adalah untuk memecah dari makanan besar menjadi makanan kecil, berupa proses mekanik dengan bantuan gigi dan proses kimiawi dengan bantuan enzim. Kemudian kerongkongan. Kerongkongan berupa jalan masuk utama makanan dan minuman menuju organ pencernaan bagian dalam seperti lambung, usus halus, dan usus besar. Tembolok. Nah, tembolok adalah tempat penyimpanan sementara pada hewan, yakni pada cacing, insekta, dan unggas. Kalau empedal itu untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh sebelum masuk ke dalam lambung. Nah, anakku semuanya, selanjutnya adalah lambung. Seperti fungsi lambung pada manusia, lambung berfungsi menerima makanan yang masuk menggunakan enzim agar mudah diserap oleh tubuh. Usus berfungsi menyerap makanan dan pembusukan sisa-sisa sari makanan. Sedangkan kloaka, tempat keluarnya hasil ekskresi berupa urin dan feses. Sedangkan anus, tempat keluarnya hasil ekskresi berupa feses saja. Sedangkan urin dikeluarkan melalui lubang yang lainnya. Nah, anak-anak semuanya,
setelah kalian mempelajari fungsi dari organ hewan tadi, mari kita simak organ pencernaan hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya sebanyak 2 kali atau lebih, dan dikenal dengan hewan memamah biak. Kelompok hewan memamah biak. Nah, selanjutnya ada apa saja organ pencernaan hewan ruminansia? Organ-organnya adalah yang pertama rumen dan retikulum. Rumen dan retikulum. Selanjutnya omasum dan selanjutnya adalah abumasum. Nah, keempat nama ini adalah bagian dari lambung yang berada di hewan ruminansia. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana proses atau bagaimana mekanisme yang ada di hewan ruminansia. Mekanisme pencernaan hewan ruminansia yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian melalui kerongkongan dan masuk ke dalam rumen. Nah, di dalam rumen makanan dilumat menjadi lebih halus. Selanjutnya kembali ke mulut lagi. Jadi ada proses mengunyah 2 kali. Selanjutnya setelah dari mulut, makanan ke retikulum. Nah, di dalam retikulum proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya makanan masuk ke dalam omasum, yakni makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Di dalam omasum dan abumasum, makanan melalui pencernaan dicerna menggunakan bantuan enzim pencernaan yaitu enzim pepsin. Dan setelahnya ke usus, makanan diserap untuk diedarkan darah ke seluruh tubuh, dan sisa-sisa makanan dibuang melalui anus. Nah, anak-anakku semuanya, seperti itulah mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana pelajaran hari ini? Mudah kan? Untuk lebih memperdalam ilmu kalian, silahkan kalian mengerjakan pengayaan yang ada di buku BPD. Nah, setelah itu kalian kerjakan aktivitas siswa untuk melengkapi kegiatan yang ada di buku. Semoga ilmunya bermanfaat. Ustaz cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.